Great. Faith must be spoken, not just felt. Iman harus diucapkan, bukan hanya dirasakan. Ya kan? Teman-teman, pernahkah Anda merasa pertanyaan orang itu aneh? Misalnya, ada orang yang jelas-jelas kehujanan, lalu ditanya, kamu kehujanan ya? Atau ada orang yang jelas-jelas orang itu lapar, lalu ditanya, kamu lapar ya? Teman-teman, Yesus juga pernah bertanya hal yang kelihatannya tidak perlu. Waktu dua orang buta datang kepada Tuhan Yesus ya. Yesus bertanya, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Matius 9 ayat 28 ya. Bukankah sudah jelas orang buta itu ingin sembuh? Semua orang tahu, ya enggak? Tapi kenapa Yesus tetap bertanya? Di sini ada pelajaran iman yang sangat penting ya. Alright, welcome back in this Andre Sabat channel, my quality time with Jesus. Ternyata Yesus tidak sekedar melihat kebutuhan, tetapi iman. Orang buta itu jelas butuh kesembuhan, tapi Yesus ingin mendengar pengakuan dari mulut mereka. Ya Tuhan, kami percaya. Prinsipnya sederhana, tapi mendalam ya. Faith must be spoken, not just felt. Iman itu harus diucapkan, bukan hanya dirasakan. Yesus menghargai kehendak bebas manusia. Ia tidak memaksa, tapi memberi kesempatan agar kita dengan sadar berkata, aku percaya. Perempuan pendarahan 12 tahun ya. Di mana? Markus 5 ayat 28. Ia berkata dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ucapan iman itu yang membuatnya menerima mujizat. Roma 10 ayat 9. Keselamatan datang bukan hanya dari iman dalam hati ya, tapi dari pengakuan dengan mulut. Petrus di Kaisaria ya. Kaisaria di Filipi ya, kota kecil di Filipi ya. Matius 16 ayat 16. Engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Pengakuan ini jadi dasar berdirinya gereja. Kalau ada orang bilang, aku cinta banget sama kamu, tapi biarlah hanya dalam hati. Gak usah aku ucapkan. Kira-kira pasangan Anda mau gak? Iman juga sama, ya teman-teman. Tidak bisa hanya dipendam dalam hati. Kalau sungguh percaya, iman itu harus diucapkan, dinyatakan, dan dibagikan. Orang yang sakit parah lalu berkata, saya percaya Tuhan bisa menyembuhkan. Saat iman itu diucapkan, diperkatakan, bukan hanya hati yang dikuatkan, tapi seluruh tubuh juga mendapat kekuatan yang baru. Ada orang yang kehilangan pekerjaan tapi berani berkata, Tuhan pasti buka jalan baru. Perkataan iman itu yang menyatakan pengharapan, bukan hanya bagi dirinya, tapi juga bagi keluarganya. Ada pasangan yang hampir putus asa menghadapi anaknya, tapi berani berkata, kami percaya Tuhan bisa pulihkan keluarga kami. Dan benar, Tuhan bekerja melalui iman yang diucapkan itu. Teman-teman, iman yang diucapkan bukan hanya mengubah keadaan, tapi juga menguatkan hati kita
sendiri. Unspoken faith remains invisible. Iman yang tidak diucapkan tetap tak terlihat. God honors faith that dares to speak. Allah menghargai iman yang berani diucapkan. Your words can be the key that unlocks God's miracle. Perkataan Anda bisa menjadi kunci yang membuka mujizat Tuhan. Halo, dengar baik-baik, perhatikan saya ke depan ya. Jawab pertanyaan ini dengan jujur, jawab terhadap diri sendiri ya. 1. Apakah saya hanya menyimpan iman dalam hati tanpa berani mengakuinya dengan mulut? 2. Kapan terakhir kali saya berkata, ya Tuhan, aku percaya dalam situasi yang sulit ini? 3. Apakah saya lebih banyak mengucapkan keluhan-keluhan, bersungut-sungut daripada pengakuan iman? Terakhir, apakah iman saya hanya sebatas kebutuhan atau sungguh pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan? Jadi closing statementnya, 2 orang buta itu bukan hanya sembuh, tapi iman mereka diteguhkan. Yesus tidak sekedar ingin tahu kebutuhan kita, tapi pengakuan iman kita. Faith must be spoken, not just felt. Mari jangan simpan iman itu di dalam hati, ya, tapi nyatakan dengan mulut, dengan doa, dengan kesaksian, dan dengan hidup yang berani bersuara. Jangan mingkem. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau mengajarkan kami bahwa iman harus diucapkan, bukan hanya dirasakan. Ajari kami untuk berani berkata, ya Tuhan, aku percaya dalam setiap situasi-situasi seperti sekarang ini. Biarlah iman yang kami ucapkan membawa kuasa-Mu nyata dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, teman-teman, perhatikan ya. Tetap semangat, keep on fire. Tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus. Tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Padi sudah menguning, tapi pekerja sedikit. Kitalah yang harus jadi pekerja-pekerjanya. Save the lost at any cost. Selamatkan yang terhilang berapapun harganya. Ayo, mikir. Tuhan Yesus memberkati. Amin.